Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a maradatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fan fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'lamuna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, yang menginfakkan, yang membelanjakan hartanya karena mencari keriduan Allah, ibtigha'a maradatillah, mencari keriduan Allah, dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat, di'fain, 2 kali lipat. Jika hujan lebat itu menyiraminya, maka hujan gerimis pun itu bisa memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat. Ini rangkaian kemarin tentang infak. Termasuk ada yang sodakoh wajib, ada yang sodakoh sunat. Sodakoh istilah juga bisa sodakotul fitri, berarti zakatul fitri, itu yang wajib. Yang selainnya adalah sunat. Maka ada istilah sodakoh, ada istilah infak. Nah, di dalam terjemahan kata-kata infak ini bisa dengan diterjemahkan membelanjakan. Kengku Bapak, Ibu rahimakumullah, ini ungkapan di mana ayat ini mengandung perumpamaan mengenai orang mukmin yang menginfakkan hartanya demi memperoleh ridho Allah. Memperoleh ridho Allah. Lihat kata-kata wa tasbitan min anfusihim setelah wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Kemudian ada 2. Pertama, ibtigha'a mardatillah, mengharapkan ridho Allah. Ini luar biasa. Yang kedua, wa tasbitan min anfusihim. Wa tasbitan min anfusihim. Dan untuk keteguhan jiwa mereka. Penafsiran kita baca dari 3 tafsir tadi malam, hampir bersesuaian dengan tafsir Al-Quranil Azim Ibnu Katsir yang ada di hadapan kita. Yang ada di hadapan kita. Yang dimaksud tasbitan min anfusihim, ya, di dalam tafsir yang lain begini penjelasannya. Artinya bermula muncul dari jiwa hati mereka akan pahala infak. Ini yang dimaksud wa tasbitan min anfusihim. Ini versi tafsir yang lain, rujukan yang lain, referensi yang lain. Jadi timbul dari hati mereka akan pahala infak. Juga pengukuhan hati jiwa mereka di dalam tingkatan iman dan ihsan. Jadi infak ini ada hubungan dengan iman,
ada hubungan dengan ihsan. Dengan ihsan. Ya. Kalau bahasa kitanya ihsan itu berbuat baik. Iman itu adalah keteguhan keyakinan. Maka lihat menurut kajian pakar-pakar bahasa, wa tasbitan min. Nah, ini namanya huruf jar. Ini namanya huruf jar. Ya. Makanya pengaruhnya kepada kalimat setelahnya angfusi, bukan angfusu, bukan angfusa, tapi min angfusihim. Nah, menurut pakar bahasa minnya ibtidaiyah. Namanya ibtidaiyah. Apa arti ibtidaiyah? Mula. Mula atau awal. Berarti muncul dan bermula dari jiwa hati mereka akan pahala berinfak. Pahala membelanjakan harta. Kenapa bermula dari dia yakin akan pahala infak? Ya, berarti kukuhlah jiwa, kuatlah jiwa karena di sana ada muatan iman dan ihsan. Makanya tasbitan, ya, untuk mengukuhkan hati mereka, jiwa mereka. Berarti kalau sudah kukuh jiwa mereka, sudah ihsannya ada, imannya ada, murah saja infak tuh. Ya, karena dorongan pahala. Bapak Ibu sebelum keluar ada kotak infak. Masuk 100 rupiah, masih ada 100 rupiah. Dah boleh. Berarti masuk 500. Ya. Tapi rasanya 500 enggak, 1000, 2000. Nah, ini nilainya cuman karena pahalanya yakin dari 2000 itu, akan berlipat-lipat pahalanya. Makanya tasbitan itu wa tasbitan min anfusihim. Perumpamaan yang ini di dalam surah Al-Baqarah 265, kalau di dalam buletin kita, sedangkan mereka merasa yakin dan pasti bahwa Allah akan membalas amal perbuatan mereka dengan balasan pahala yang berlimpah, sehingga hati mereka menjadi teguh. Jadi hampir mirip-mirip tafsirannya. Kita juga tadi malam membaca Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyah, ya. Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyah, bahwa ensiklopedi Al-Qur'an tentang ayat ini. Ya, ada kamus lah, semacam kamus. Persis penjelasannya dengan yang di sini. Bahkan di dalam buletin ini diungkapkan mirip-mirip dengan masalah puasa. Di halaman 2, di buletin ini di halaman 2. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang saum puasa bulan Ramadan karena iman, bahasanya iman, dan mengharapkan pahala atau ridho Allah. Kalau ihtisaban sama dengan ibtigo amardotilah, itu ihtisaban. Makanya kita sebutkan tadi ada sangkut pautnya dengan iman, ada sangkut pautnya dengan ihsan, berbuat baik. Lihat di dalam hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, nah ini iman, dan ihtisaban sama dengan ibtigo amardotilah, mengharapkan pahala ridha Allah. Yakni apa? Ya, dengan penuh keimanan bahwa Allah lah yang mensyariatkan ibadah puasa dan dia pasti membalas dengan pahala di sisinya. Halnya sama dengan infak. Karena keimanan dan yakin bahwa pahalanya dari Allah berlipat-lipat.
Coba perintah tentang infak. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ya yaumul la bai'un fi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya. Apa artinya? Hai orang-orang beriman, berinfaklah sebelum datang terhadap kalian suatu hari di mana di hari tersebut la bayung fi, tidak ada transaksi, tidak ada jual beli, tidak ada komunikasi dan hubungan. Wala khullah, tidak ada pertemanan, tidak ada kawan-kawan lagi. Wala syafa'ah, tidak ada lagi tolong menolong, ya, protek memprotek, tidak ada lagi syafaat, bantuan, pertolongan. Makanya kalau berinfak, hai orang beriman di dunia, supaya nanti dapat pahala dan keriduan Allah karena keimanan. Jadi orang yang beriman yang disuruh berinfak. Otomatis meskipun hai orang-orang yang beriman, jamaah Masjid Jami'ul Huda, pengurus dan sebagainya, berinfaklah supaya dapat pahala. Tidak, itu umum. Ya ayyuhallazina amanu. Makanya kalau sudah beriman, kalau sudah berinfak, pasti beriman. Pasti beriman. Berinfak. Ya, berinfak ke kotak, berinfak kepada Paleman. Ya. Terserah. Infak pikiran, infak tenaga. Nah, itu. Infak uang senang pula nerimanya. Alhamdulillah, diangkat tangan. Ya. Sedekah kalau infak lebih kepada membelanjakan, memberikan yang sifatnya sunat. Tapi kalau sedekah bisa ada dua. Istilah sedekah, ya, min amwalihim sedekah. Nah, gitu ada dalam Al-Qur'an. Min amwalihim, ambillah dari harta mereka akan sedekah. Kesepakatan para ulama yang dimaksud sedekah ini adalah zakat wajib. Berarti kalau sedekah membelanjakan harta karena membenarkan bahwa ini rezeki dari Allah, itu sedekah. Kata sedekah ini membenarkan, meyakini bahwa apa saja yang kita miliki dari Allah, kemudian disedekahkan, ya, dikeluarkan, bisa yang wajib, bisa yang sunat. Kalau yang wajib mana? Sudah ketentuan zakat fitrah. Nah, itu sedekah juga, sedekahul fitri. Ada juga min amwalim sedekah. Ada yang zakat sampai nisab. Nah, sampai nisab ini sedekah wajib atau zakat wajib. Namanya bisa zakat mal dan yang lainnya. Nah, menggunakan kata-kata sedekah membenarkan bahwa harta dari Allah, kalau sudah sampai nisab maka dikeluarkan zakatnya. Nah, itu istilah sedekah. Ada yang wajib. Nah, kalau tidak sampai nisab dan tidak ada nas yang mewajibkan, maka jatuhnya kepada sedekah tatawu'ah. Sedekah tatawu'ah berarti sunat hukumnya. Berarti kalau untuk sedekah ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau tidak sampai nisab dan tidak ada ketentuan, namanya sunat saja. Kalau infak jarang dilekatkan kepada infak wajib. Infak misalnya ini. Kalau infak wajib, istilah bisa saja di kalangan kita. Infaknya jangan ditentukan lah. Ya, gitu, sukarelawan. Nah, ada juga infaknya wajib. Masa infak wajib katanya? Ada juga pertanyaan. Nah, gitu. Kalau infak ini kalau asal katanya nih, kalau sedekah membenarkan. Sedekah dari kata sedekah. Kalau infak, nafako, anfako, yunfiku, infakon, menurut para ahli bahasa ada apa? Membelanjakan harta untuk menambal. Ini bahasanya, untuk menambal dan menutup lubang-lubang. Maksudnya kan terkadang kurang-kurang senteng ibadah itu. Nah, ditutuplah jo infak. Kok kurang-kurang pahala awak, kurang ibadah awak, kurang amalan awak, ditutuplah dengan infak. Jadi menutupi lubang yang tertutup supaya kita mendapatkan sesuatu yang terbaik.
Coba kalau lubang ini di trotoar kalau udah ditutup, tiba di apa-apa ibu-ibu nan matonyolah. Ya. Kalau lubang banda kadang tidak nampak, kalau pitih nan sirah nampak. Hah? Lubang tidak nampak. Ya kalau terang itu nampak. Nah itu Pak Haji. Terima kasih. Kemudian menurut As-Sa'bi, makna firman Allah dan untuk keteguhan jiwa, artinya percaya dan yakin, dan ini sebagai ungkapan yakin dan percaya dirinya. Ya. Hal yang sama juga ini dikatakan di dalam keterangan-keterangan dan juga penjelasan yang lain. Kama sali jannatin birabwah, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi. Apa artinya? Kalau masalah infak, membelanjakan harta di jalan Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, sama dengan sebuah kebun yang ada di atas bukit. Rabwah ini banyak pengertiannya. Ya, banyak pengertiannya. Menurut jumhur ulama, kalau ada kata-kata jumhur ulama berarti kebanyakan para ulama. Arti jumhur itu berarti jumlahnya sudah banyak. Itu jumhur namanya. Ya, jumhur para ulama. Apa artinya? Menurut jumhur ulama, tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Makanya terjemahan di terjemah-terjemah, baik terjemahan yang beredar di hadapan kita, banyak menerjemahkan ya apa? Tempat yang tinggi, tanah yang tinggi. Coba lihat terjemahan-terjemahan. Makanya jumhur. Meskipun ada juga yang menerjemahkan lain, dataran tinggi, ada juga di sana tanah, tempat di mana ada mengalir sungai-sungai, ada juga. Bahkan ada juga menurut ahli qiraah, ahli dalam qiraah Al-Quran, membaca. Kita lanjutkan, sudah makin nepi, halaman 3. Asobaha wabilun. Ya. Yang disiram oleh hujan lebat. Tanah, daratan yang tinggi, tempat yang tinggi, kering, coba. Disiram oleh hujan lebat. Tanah subur, maka otomatis tanaman subur. Bagaimana kalau hujan lebat tidak turun? Fa'ataj. Ya. Yang dimaksud dengan wabil adalah hujan yang deras, seperti keterangan yang telah disebutkan sebelumnya. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Kalaulah turun hujan, apalagi labe, itu subur jadinya tanah tadi. Kalaulah subur tanah itu subur tanaman. Hasilnya bagaimana? Bisa 2 kali lipat daripada tanah dan daratan yang tidak subur. Seperti itulah infak. Infak 2.000, infak 5.000, berlipat-lipat pahalanya. Alhamdulillah. Makanya mau yakin ambo pengurus jamaah kok masuk sarugo sadonya. Ambo yakin. Yakin. Ya. Jamaah masuk sarugo. Infak. Salat. Datang kamar. Ya Allah luar biasa. Kok nyampang dosa wako 50, dosa 50, kebaikan 50. Ada enggak harapan masuk surga? Lain. Kalau kajian tasawuf paling lu bisa. Baik itu. Coba 1 dosa nanti kita lakukan. Berapa lonya? Balasannya? 1. Saruman profesor saya. 1. Coba kalau 1 kebaikan, palonya berapa? Bi asri amsalia 10 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan 100, dikalikan 100. 10 kali 100 kali 700. Di dalam Al-Quran dilipatkan lagi. Fayudaifu lima yasa, dilipat gandakan lagi. Makanya kalau dosa apa-apa ibu-ibu
Dosa 50, kebaikan 50, harapan masuk surga masih gadang. Kenapa? Kebaikan bisa menutupi dan melampaui kesalahan. Tapi jangan, biarlah awak 50-50 setelah sampai mati. Jangan model itu. Kalau dapat ya 60 saja kuah, ya dosa sampai 10, kemudian itu sampai 10 sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Halaman 3. Yang dimaksud dengan ukul ialah buahnya. Kalau akala, makan. Akala yakulu, aklan, makan. Tapi kalau ukul buahnya, ia mendatangkan buahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan hasil kebun lainnya. Nah ini kalau sudah datang. Bagaimana kalau hujan lebat tidak turun? Hanya embun, rine saja, gerimis saja. Apa kata Allah? Sudah mencukupi. Meskipun tidak hujan lebat, hanya rine, gerimis, embun, itu sudah mencukupi. Artinya apa? Sakete saja kebaikan infak, kebaikan yang lain, sakete saja dilipat gandakan. Makanya, aduh nak bertanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau dosa kesalahan saya sepenuh langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Sampai begitu betul sahabat bertanya. Ajab ya Rasulullah. Ampunan Allah jauh lebih besar dan luas daripada langit dan bumi. Masya Allah. Dia kadang hatinya punya dosa. Luar biasa. Semakin menepi. Halaman 4. Ya. Menurut Ad-Dohak, yang dimaksud dengan lafaz ya fatalun ialah rintik-rintik, rinei kalau bahasa Awanya, hujan gerimis. Dengan kata lain, kebun yang ada di tempat yang tinggi itu tidak pernah gersang selamanya. Karena jika tidak diserami oleh hujan yang lebat, maka ada hujan gerimis, dan hujan gerimis pun sudah cukup baginya. Demikian pula amal orang mukmin tidak pernah sia-sia, melainkan diterima oleh Allah, diperbanyak pahalanya, serta dikembangkan sesuai dengan jerih payah setiap orang yang beramal. Karena itulah pada penghujung ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Tiada suatu pun dari amal perbuatan hamba-hambanya yang samar bagi Allah. Jaleh, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Infak uang, infak tenaga, infak pikiran, insya Allah ini sudah dilakukan oleh kita. Maka untuk selanjutnya kami mohon sekretaris masjid atau penasehat ya untuk menyampaikan hasil musyawarah